pesan dan renungan rahasia menang atas pencobaan dari penyuluh agama Kristen non-PNS Kabupaten Bogor. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabar hari ini? Saya berdoa kiranya Bapak Ibu Saudara selalu mengalami kasih dan pemeliharaan Tuhan, selalu dalam keadaan sehat, penuh damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, personel Kristen dan Katolik di Batalion Polisi Militer Angkatan Darat di Yonpomat Jonggol, keluarga besar Persekutuan Umat Nasrani Bukit Azalea Citra Indah City Jonggol, keluarga besar Kerukunan Keluarga Kristen dan Katolik K4 Bukit Cempaka Citra Indah City Jonggol, keluarga besar Kerukunan Kristen dan Katolik Bukit Jasmin K3J Citra Indah City Jonggol, serta semua saudara seiman, baik secara pribadi atau persekutuan dimanapun saat ini berada. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya, John Welman Aritonang, selaku penyuluh agama Kristen non-PNS di bawah binaan dan arahan Pembimas Kristen Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, menyampaikan pesan dan renungan firman Tuhan untuk kita perhatikan dan kita terapkan dalam kehidupan kita sebagai umat Kristen dan sebagai warga negara Indonesia, baik di lingkungan masyarakat maupun di tempat kita berkarya, dimanapun kita berada. Bapak Ibu Saudara, sebagai warga Kristen di negara tercinta kita Indonesia ini, pada bulan April ini, atas kehendak Tuhan, kita dapat mengikuti dan menyaksikan beberapa peristiwa atau momen keagamaan atau kebangsaan. Pada tanggal 2 April, kita memperingati hari besar Jumat Agung, yaitu memperingati sengsara dan kematian Tuhan Yesus sebagai wujud kasih Allah untuk menyelamatkan kita dari kebinasaan karena dosa. Pada Minggu 4 April, kita memperingati dan merayakan Hari Paskah, Hari Kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus untuk menyatakan kuasa-Nya atas kematian dan memberikan kita kemenangan atas kuasa dosa atau kuasa maut. Pada saat suasana Jumat Agung dan Paskah, kita juga mendengar, mengetahui, dan atau menyaksikan adanya beberapa daerah di tanah air kita yang mengalami bencana karena badai, banjir bandang, dan gempa bumi. Pada tanggal 21 April, kita memperingati Hari Kartini sebagai hari nasional untuk menghargai perjuangan pahlawan R.A. Kartini dalam memperjuangkan emansipasi wanita Indonesia. Kemudian mulai tanggal 13 April sampai 13 Mei yang akan datang atau selama sebulan penuh, saudara sebangsa kita yang beragama Islam menunaikan ibadah puasa bulan Ramadan 1442 Hijriah. Dan juga saat ini kita masih berada dalam situasi pandemi COVID-19 dan kita tetap berharap kiranya segera berakhir. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita tetap bersyukur untuk setiap momen atau peristiwa dan hari-hari yang Tuhan berikan kepada kita. Dengan menyimak dan menghargai momen atau peristiwa tersebut, kami berpesan. Yang pertama, bangun dan pelihara relasi yang baik dengan Tuhan kita yang berdaulat atas hidup kita. Tetaplah bersyukur atas apapun yang Tuhan anugerahkan bagi kita, keselamatan jiwa kita, kesehatan
kita, baik pribadi maupun keluarga kita, pekerjaan, pendidikan, semua kebutuhan kita, dan juga semua tanggung jawab kita. Tetaplah beribadah, baik secara daring atau online, maupun secara tatap muka atau onsite, yaitu hadir dalam ruang kebaktian jika memungkinkan. Jika mengadakan kebaktian tatap muka, tetaplah memperhatikan protokol kesehatan. Yang kedua, marilah kita mendoakan dan mendukung saudara sebangsa kita yang terdampak bencana alam maupun terdampak pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan menolong. Yang ketiga, tetaplah mengasihi dan menghargai sesama kita tanpa membeda-bedakan. Yang keempat, marilah kita menghargai dan menghormati saudara sebangsa kita yang sedang menjalankan ibadah puasa. Jangan sampai kita sebagai umat Tuhan menjadi batu sandungan bagi sesama kita. Yang kelima, kita ikut serta dalam memutus penyebaran COVID-19 dengan mengikuti program vaksinasi yang dilaksanakan oleh pemerintah di negara kita. Tidak usah takut. Ini semua dengan tujuan kesehatan kita bersama. Saya sendiri sudah mengikuti vaksin pertama dan kedua. Puji Tuhan, tetap sehat dan tidak ada masalah. Yang keenam, marilah kita tetap mengikuti atau mematuhi 5M sebagai protokol kesehatan saat ini, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas atau interaksi yang terlalu sering, dan menjaga jarak. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sembari kita menghormati ibadah bulan puasa saudara kita yang sedang melaksanakannya, pada kesempatan ini kita juga akan merenungkan firman Tuhan dalam tema rahasia menang atas pencobaan atau godaan. Dasar firman Tuhan adalah dari Matius ayat 1 sampai 11. Saya akan bacakan bagi kita. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, nas firman Tuhan ini merupakan kisah pencobaan yang dialami oleh Tuhan Yesus setelah berpuasa 40 hari 40 malam.
sebelum memasuki masa pelayanannya. Dengan berpuasa 40 hari 40 malam, Alkitab mencatat bahwa Tuhan Yesus lapar. Dalam keadaan demikian, datanglah iblis untuk mencobai Tuhan Yesus. Dalam kisah pencobaan yang dialami oleh Tuhan Yesus, ada dua hal yang perlu kita renungkan. Yang pertama, peristiwa pencobaan ada dalam kedaulatan Allah. Dalam Matius 4 ayat 1 dan ayat 11, serta dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Matius 4 ayat 1 secara eksplisit menunjukkan bahwa Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Keterangan ini bukan hanya menyiratkan sebuah pimpinan ilahi, yaitu di bawah oleh Roh, melainkan sebuah tujuan ilahi untuk diuji melalui pencobaan iblis. Allah berdaulat atas setiap pencobaan. Kedaulatan Allah juga terlihat melalui kedatangan para malaikat untuk melayani Yesus Kristus sesudah ia menang atas pencobaan dalam ayat 11. Allah berhak mengutus para malaikatnya untuk memberi pertolongan. Ia juga berhak memutuskan kapan pertolongan itu diberikan. Jadi Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, Allah berdaulat atas setiap pencobaan. Konsep tentang kedaulatan Allah atas pencobaan juga diajarkan dalam Alkitab kita, khususnya yaitu dalam Perjanjian Lama. Kita pasti ingat bagaimana Tuhan berdaulat atas rangkaian pencobaan yang dialami oleh Ayub. Walaupun semua pencobaan itu dilakukan oleh iblis melalui para perampok, bencana dan bencana alam, Ayub tetap meyakini campur tangan dan kedaulatan Allah. Ayub 1 ayat 21 dan Ayub 2 ayat 10. Bahkan di akhir pergumulannya, Ayub memandang semua yang terjadi ada dalam rencana Allah yang tidak dapat gagal bagi diri Ayub. Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita, tanpa kita mengharapkan pencobaan, ada kalanya kita menghadapinya. Tetapi marilah kita ingat firman Tuhan dalam 1 Korintus 10 ayat 13 yang menguatkan kita. Di mana firman Tuhan berbunyi, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Bukankah kedaulatan Allah juga terpampang jelas di dalam ayat ini? Dia yang menentukan tingkat kekuatan kita menghadapi cobaan. Dia juga yang memberi izin kepada iblis untuk mencobai seseorang dalam taraf tertentu. Dan yang terpenting, Allah menyertai kita dan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Hal kedua yang perlu kita renungkan, bagaimana menang atas pencobaan. Kalau kita memperhatikan Matius 4 ayat 3-10, ada 3 kali iblis mencobai Tuhan Yesus dalam nas ini. Yang pertama, Tuhan Yesus diminta mengubah batu menjadi roti. Hal ini adalah godaan akan makanan atau soal kebutuhan atau keinginan daging. Dalam pencobaan yang pertama ini, Tuhan Yesus sebenarnya memiliki segala alasan untuk mengikuti perkataan iblis. Dia sedang dalam keadaan lapar yang luar biasa. Puasa yang dilakukan juga sudah berakhir. 40 hari 40 malam. Dia sendiri memiliki kuasa untuk mengubah batu menjadi roti. Siapa yang akan keberatan apabila Tuhan Yesus menggunakan kuasanya untuk memenuhi kebutuhannya
jika menuruti pencobaan yang pertama. Yang kedua, Tuhan Yesus disuruh terjun dari bubungan bait Allah. Bapak Ibu Saudara, ini adalah godaan untuk popularitas dan rasa aman. Hal ini dipakai oleh iblis untuk mencobai Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus mau menjatuhkan diri, dia akan menjadi terkenal, dipuji, dikagumi, akan dipanggil kemana-mana, dan akan mendapat penghormatan di mana-mana. Bapak Ibu Saudara, gila hormat dan popularitas, dan juga rasa aman, bisa melahirkan sikap sombong, dan bisa merasa diri paling hebat. Pencobaan kedua ini juga merupakan demonstrasi mujizat yang spektakuler. Menjatuhkan diri dari bubungan bait Allah sudah cukup memberikan tontonan keberanian yang hebat. Ditangkap oleh para malaikat akan menunjukkan pertunjukan yang lebih hebat lagi. Pencobaan yang menggiurkan ini dibarengi dengan kelicikan dan kepintaran iblis dengan mengutip firman Tuhan dari Mazmur 90 ayat 11 sampai 12. Cobaan yang ketiga, Tuhan Yesus diminta untuk sujud kepada iblis. Ini adalah godaan untuk menduakan Tuhan dan menjual harga diri demi kekuasaan. Cobaan yang ketiga ini memiliki cakupan yang sangat luas, yaitu seluruh dunia. Yang ditawarkan adalah kekuasaan dan keindahan dunia. Perkataan iblis ini dikategorikan juga sebagai dusta, karena iblis tidak berkuasa atas dunia ini. Dunia adalah ciptaan Allah dan dunia adalah milik Allah. Sedangkan iblis adalah bapa segala dusta dalam Yohanes 8 ayat 44. Jadi iblis sedang menawarkan kebohongan kepada Tuhan Yesus melalui kekuasaan. Bapak Ibu Saudara, kita harus berhati-hati dengan kekuasaan. Karena kekuasaan dapat disalahgunakan dengan mudah. Ada dua unsur dari pencobaan ini. Yang pertama, ajakan untuk menjual harga diri demi memperoleh kekuasaan. Dan kedua, ajakan untuk menduakan Tuhan dengan cara berkompromi dengan kejahatan atau dosa. Bapak Ibu Saudara, dari 3 kali iblis mencobai Tuhan Yesus pada nas ini, mengajarkan kepada kita agar mewaspadai ketiga hal ini sebagai cobaan atau bisa jadi godaan bagi iman kita. Kita sebagai umat Tuhan hendaklah menaati kehendak Allah bagi kita. Hal ini juga yang diingatkan oleh firman Tuhan dalam 1 Yohanes 2 ayat 16. Sebab semua yang di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Bagaimana Tuhan Yesus dapat menang atas pencobaan? Dengan memperhatikan 3 pencobaan iblis, dan tidak ada satupun yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kita dapat memahami dan menyimpulkan bahwa Tuhan Yesus telah menang atas iblis dan godaannya. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apa yang menjadi rahasianya? Yang pertama, berpegang pada firman Allah. 3 teks kitab suci yang dikutip oleh Tuhan Yesus telah menjelaskan rahasia kemenangannya atas pencobaan. Adalah dengan berpegang pada firman Tuhan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Yohanes 17 ayat 17 menyatakannya. Apapun pencobaan atau hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran harus kita kalahkan dengan keyakinan dan ketaatan akan firman Tuhan. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara,
penting bagi kita untuk selalu membaca dan merenungkan serta melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, hidup dalam kebenaran dan berani menyatakan kebenaran. Ketika menghadapi cobaan pertama tentang makanan atau kebutuhan, Tuhan Yesus menyatakan kebenaran bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Menghadapi cobaan kedua tentang rasa aman, yaitu kakinya tidak akan terantuk batu, dan juga cobaan akan popularitas. Tuhan Yesus menyatakan kebenaran. Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ketika menghadapi cobaan ketiga, yaitu supaya Tuhan Yesus sujud kepada iblis. Tuhan Yesus menyatakan kebenaran bahwa siapapun di dunia ini harus menyembah Tuhan Allah dan berbakti hanya kepadanya. Kita menyimak hal ini sebagai pedoman bagi kita untuk hidup dalam kebenaran dan berani menyatakan kebenaran adalah rahasia menang atas cobaan atau godaan untuk berbuat dosa. Yang ketiga, berani menjauhkan cobaan. Hal ini dapat kita simak dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan saat menghadapi cobaan ketiga, ketika iblis menginginkan Tuhan Yesus sujud menyembahnya. Tuhan Yesus dengan tegas menyatakan, "Enyahlah iblis." Iblis adalah bapa segala dusta dan sumber dosa. Ia mempunyai banyak cara agar manusia jatuh dalam dosa. Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita banyak hal yang dapat membuat kita terjerumus dalam dosa. Tetapi marilah kita dengan tegas dan berani menjauhkan dosa dan sumber dosa, yaitu iblis, dari kehidupan kita. Sebagai orang percaya yang telah ditebus oleh darah Tuhan Yesus Kristus, kita telah menang atas dosa dan jangan lagi mau diperhamba oleh dosa. Kita adalah hamba Allah untuk hidup dalam kebenaran. Jauhkanlah dosa dan sumber dosa dari kehidupan kita. Dalam merenungkan hal ini, mari kita lihat apa yang terjadi dengan Kain dalam perjanjian lama ketika tidak berani menjauhkan godaan dosa. Tuhan telah memperingatkan Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram?" Konteks kisah ini adalah persembahan Kain tidak diindahkan Tuhan atau ditolak oleh Tuhan, dan persembahan Habel diterima oleh Tuhan. Kita akan melihat lebih dalam maksud kisah ini, yaitu ketika Tuhan mengajukan pertanyaan selanjutnya, "Apakah mukamu tidak akan berseri-seri jika engkau berbuat baik?" Kebenaran yang terkandung di balik teks ini adalah jika Kain berani menjauhkan dosa kemarahannya, dosa iri hatinya, ia tidak akan jatuh dalam dosa besar, yaitu membunuh adiknya Habel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pencobaan atau godaan untuk jatuh dalam dosa akan senantiasa menghadang orang percaya untuk bertumbuh secara rohani. Tuhan telah memberikan cara untuk kita bagaimana menang atas pencobaan, yaitu berpegang pada firman Allah, hidup dalam kebenaran, dan berani menyatakan kebenaran. Dan yang ketiga, berani menjauhkan dosa dan sumber dosa. Dan kita dapat menerapkannya dalam kehidupan kita.
Bapak Ibu Saudara, demikianlah firman Tuhan bagi kita. Roh Kudus memeteraikannya dalam hati kita dan menolong kita untuk melakukan firman Tuhan dengan baik. Tetap semangat dan tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Salam. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk saat ini kami dapat mendengarkan pesan dan renungan firman Tuhan, agar kami sebagai umat percaya dapat menang atas godaan untuk berbuat dosa, yaitu dengan belajar dari teladan Yesus Kristus melalui nas firman Tuhan yang telah kami renungkan. Mampukan kami ya Tuhan oleh kuasa Roh-Mu yang kudus. Dan biarlah Tuhan memberkati setiap umat Tuhan agar tetap sehat, penuh sukacita, dan dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan mengandalkan kekuatan daripada Tuhan, melakukan yang terbaik, dan juga dapat menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.